Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7 kebanggaan Bapak. Ya, kita berjumpa lagi di pelajaran IPS. Ya, syukur alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang kegiatan produksi. Nah, ini adalah salah satu dari kegiatan ekonomi. Seperti yang kita tahu, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Ya, oke, kita langsung saja slide selanjutnya. Oke, ya, ini termasuk kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Jadi, tidak hanya menghasilkan barang atau jasa yang siap dimanfaatkan, tapi juga menambah nilai guna suatu barang. Itu sudah termasuk kegiatan produksi. Contohnya, kapas diolah menjadi kain. Nah, kain ini kan belum siap untuk kita pakai ya, tapi karena harus diolah lagi nanti menjadi baju, celana, dan lain-lain. Nah, merubah jadi kapas menjadi benang, atau kapas menjadi benang lalu jadi kain, itu sudah termasuk kegiatan yang menambah nilai guna, sehingga itu bisa sudah termasuk sebagai kegiatan produksi. Oke, next. Nilai guna, yang dimaksud nilai guna itu apa sih? Ya, nilai guna salah satunya yaitu nilai guna bentuk atau form utility. Ya, apa maksudnya? Nah, jadi nilai guna yang terjadi karena ada perubahan bentuk. Jadi suatu barang mengalami perubahan bentuk sehingga nilai gunanya ikut meningkat. Contohnya kedelai. Ya, kedelai ini tentu harganya lebih murah ya dibanding kalau kedelai ini kita olah dulu menjadi tempe. Nah, dari kedelai ke tempe ini termasuk menambah nilai guna. Nah, yang termasuk nilai guna bentuk. Oke, selanjutnya ada yang namanya nilai guna tempat. Nilai guna tempat ini seperti apa? Yaitu suatu barang akan lebih tinggi nilainya karena perbedaan tempat. Misalnya, nah ini pasir ini tentu nilainya awalnya tidak seberapa tinggi ya kalau masih ada di sungai, tapi dia akan nilai gunanya akan lebih tinggi kalau dia sudah berpindah ke toko bangunan. Nah, perpindahan ini juga adalah termasuk dari peningkatan nilai guna, sehingga memindahkan pasir dari sungai ke toko bangunan ini juga bisa dibilang kegiatan produksi. Selanjutnya, nilai guna waktu. Nilai guna waktu ini suatu barang akan bertambah nilai gunanya kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contohnya adalah ini. Nah, payung ini nilai gunanya akan lebih saat ada hujan ya. Saat tidak ada hujan dan cuaca tidak terlalu panas, tentu nilai guna payung ini tidak akan setinggi saat hujan karena dia ada di waktu yang tepat. Ya, ini yang disebut nilai guna waktu atau time utility. Oke, adalah nilai guna kepemilikan. Jadi, nilai guna barang akan bertambah apabila mengalami perpindahan kepemilikan. Ya, misalnya baju saat masih di toko nilai gunanya tentu rendah, tapi kalau baju itu sudah dibeli dan dipakai, nah ini nilai gunanya akan bertambah. Nah,
Dan juga nilai guna barang bukan hanya ditentukan oleh kepemilikan saja, akan tetapi dapat juga dilihat dari siapa yang memakai. Nah, beda sepatu ini kalau dipakai orang biasa sama dipakai oleh Syahrini tentu akan beda, ya. Makanya brand-brand itu selalu punya brand ambassador, ya, nyari orang terkenal untuk menjadi brand ambassador produknya. Kenapa? Itu salah satu untuk menaikkan nilai guna yang juga nantinya tentu akan berpengaruh ke nilai jualnya. Nah, sepatu ini kalau yang memakai orang biasa, kalian lah mungkin ya, nilai gunanya tidak akan setinggi saat dipakai oleh orang yang lebih terkenal. Oke, untuk melakukan produksi, seorang produsen harus mengingat 3 hal di bawah ini. Apa saja? Yang pertama adalah what. Jadi, barang apa yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya yang dibutuhkan apa saja. Itu harus kita perhatikan, karena ini berhubungan dengan tujuan dari produksi itu. Tujuan produksi akan menghasilkan barang produksi ataupun barang konsumsi. Yang kedua adalah how. Bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang. Ini harus kita pikirkan karena ini menyangkut tenaga kerja, modal, bahan baku, dengan tujuan memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dan harga jual murah, ya. Jadi bagaimana kita akan memproduksi barang tersebut setelah tadi kita tentukan apa yang kita buat, lalu bagaimana kita akan memproduksinya, bagaimana kita mencari tenaga kerja, mencari mesin yang membuat efisien, lalu bahan bakunya juga, lalu modalnya. Nah, ini termasuk di how, bagaimana kita akan memproduksi. Selanjutnya whom. Nah, ini kepada siapa barang yang kita produksi itu akan didistribusikan. Ini penting, ya. Jadi kalian harus tahu, kalian produksi pentol contohnya, kalian harus tahu pentol itu akan dijual ke siapa saja. Ya, jangan sampai kita bikin pentol tapi ternyata orang-orang yang mau kita jual ke orang-orang itu ternyata orang-orangnya ini mereka tidak suka pentol. Ya, ini makanya biasanya kalau orang mau jualan mesti ada riset dulu, ya, dicobakan dan lain-lain. Bisa dengan pengamatan juga dilihat orang-orang sekitar ini biasanya sukanya apa. Nah, itu ya yang harus kita perhatikan saat akan memproduksi barang. Next. Nah, kita sekarang masuk ke faktor-faktor produksi, ya. Jadi, anak-anak, faktor-faktor produksi ini dibedakan menjadi 4, ya. Ada faktor alam, tenaga kerja, faktor modal, dan juga kewirausahaan. Apa saja sih itu masing-masing, maksudnya apa? Nah, yang pertama adalah kita akan bahas tentang faktor produksi alam, ya. Faktor produksi alam ini tentu adalah faktor produksi yang sudah disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi, bisa jadi juga sebagai modal. Contohnya ya tanah ini. Nah, tanah sebagai sumber daya alam, manusia biasanya menggunakannya sebagai lahan pertanian. Nah, itu kan jadi termasuk modal. Lahan pabrik, ya, lalu perkebunan, peternakan, tempat usaha, dan lain-lain. Dan anak-anak, tanah ini termasuk investasi yang setiap tahun naiknya cukup tinggi, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya, bahkan juga di Sidoarjo. Lalu hutan, ya, hasil hutan seperti kayu dan lain-lain itu juga faktor
produksi yang sudah disediakan oleh alam. Selanjutnya ada barang-barang tambang seperti emas, biji besi, lalu minyak bumi, gas alam, dan lain-lain. Itu termasuk faktor produksi yang sudah disediakan oleh alam. Selanjutnya adalah air. Nah, air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya, untuk campuran minuman-minuman dan lain-lain. Bahkan air itu sendiri sekarang sudah diperjualbelikan. Oke, selanjutnya ada faktor produksi tenaga kerja. Nah, ini adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi, ya. Ini yang dimaksud tenaga kerja ini berarti adalah sumber daya manusianya yang bisa digunakan untuk melakukan produksi. Nah, tenaga kerja ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, ya, seperti kalian ini nanti kalau lanjut SMA, S1 sesuai cita-cita kalian. Nah, nanti itu bisa termasuk tenaga kerja terdidik. Contohnya dokter, guru, konsultan. Nah, itu termasuk tenaga kerja terdidik. Lalu ada juga yang namanya tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan terlatih seperti montir, sopir, dan juga menjahit. Mereka punya keahlian kan ya. Nah, untuk memperbanyak ini makanya pemerintah banyak mendirikan yang namanya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Ini dalam rangka untuk menciptakan banyak tenaga terlatih yang dibutuhkan oleh Indonesia. Hampir semua negara berkembang ya. Makanya mendirikan banyak SMK. Harapannya setelah lulus SMK mereka sudah terlatih untuk langsung terjun di dunia kerja. Selanjutnya tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Ya, ini tenaga kerja yang tidak punya keterampilan, ya, seperti tukang sapu, tukang sampah, ya, itu kan tidak perlu keahlian khusus yang harus berlatih lama dan juga tidak perlu menempuh jenjang pendidikan formal, ya. Oke, paham ya untuk faktor produksi tenaga kerja. Selanjutnya ada yang namanya faktor produksi modal. Nah, faktor produksi modal adalah segala alat produksi yang dibuat manusia dengan tujuan menghasilkan barang-barang atau jasa. Jadi semua alat produksinya itu termasuk modal. Contohnya ya tanah, gedung untuk tempat produksi, mesinnya untuk memproduksi bahan baku itu termasuk modal, ya. Nah, ini tidak hanya berupa uang, karena kita biasanya kalau bilang modal, ya, mau usaha kita butuh modal, semuanya pasti di pikiran kita uang, padahal tidak selalu harus berupa uang, karena bisa berupa barang juga. Jadi kalau kalian misalnya pengen mendirikan perusahaan, bekerjasama dengan teman, mungkin kalian bisa menyumbang investasi berupa gedungnya. Kalian punya rumah kosong bisa digunakan, atau kalian sudah punya mesinnya. Nah, itu juga bagian dari invest, bagian dari modal, ya. Selanjutnya faktor produksi kewirausahaan, ya. Ini bukan termasuk kegiatan produksi langsung ya, sehingga dia juga bukan termasuk faktor produksi asli, tapi bagian dari faktor produksi turunan. Nah, tapi ini cukup penting ya, kewirausahaan atau bahasa kerennya entrepreneur, ya, ini sangat penting. Yang dimaksud kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Jadi manajerial ya, kemampuan seseorang bagaimana mengatur semua faktor produksi yang ada tadi, baik faktor produksi alam bahan baku, faktor
produksi modal berupa mesin dan lain-lain. Lalu faktor produksi tenaga kerja, bagaimana menggabungkan semuanya sehingga menghasilkan produk yang efisien dan juga berkualitas. Nah, kemampuan ini untuk mengatur ini yang disebut kewirausahaan atau entrepreneur, ya. Entrepreneur ini harusnya semua orang memilikinya, ya. Tidak harus orang yang mau jualan saja. Hampir semua profesi itu membutuhkan entrepreneur. Dokter juga kalau dia punya jiwa entrepreneur, dia tidak akan cuma menjadi dokter, dia bisa menjadi kepala rumah sakit yang mengatur semua elemen di rumah sakit, ya. Guru juga seperti itu. Kalau dia punya jiwa entrepreneur, dia bisa menjadi kepala sekolah yang mengatur semua faktor yang ada di dalam sekolah, ya. Jadi semua profesi membutuhkan jiwa entrepreneur ini. Nah, ini kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang atau jasa tertentu. Nah, dan juga kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan, ya. Jadi hampir semua profesi itu butuh jiwa kewirausahaan, ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ya, tetap semangat belajar, jangan sampai kalah dengan pandemi ini. Kalian harus tetap berprestasi.